Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana, inilah iNews Pagi selengkapnya. Jumlah korban jiwa gempa yang mengguncang Cianjur bertambah menjadi 310 orang. Pencarian di hari keempat difokuskan di 3 titik lokasi yang terdampak parah. Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan ada 310 korban jiwa per Jumat sore. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pertambahan jumlah korban jiwa disebabkan oleh adanya 17 jenazah yang ditemukan per hari Jumat di wilayah terdampak gempa. Sehingga hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan tim SAR gabungan per hari ini mendapatkan jenazah sebanyak 17 orang. Gitu ya. Sehingga yang jumlah meninggal sampai saat ini menjadi 310 orang. Dan yang masih belum diketemukan adalah 24 orang. Nah, 24 orang ini masih dicari terus, tetapi 24 orang ini sudah jelas identitasnya. Sehingga nanti kalau ditemukan tinggal dikurangi jumlah yang hilang. Jumlah korban tersebut bertambah 38 orang dari sebelumnya 272 orang pada Kamis kemarin. Sementara itu, proses pencarian korban yang dilakukan tim gabungan Basarnas difokuskan di 3 titik lokasi yang terdampak parah, yakni di Desa Cijedil, Desa Cicadas, dan Rumah Makan Sinta. Di hari keempat pencarian korban, sebanyak 400 personil Basarnas dikerahkan, ditambah tim relawan gabungan, serta penggunaan alat berat dan anjing pelacak. Namun proses evakuasi diakui Basarnas memiliki beberapa kendala. Selain faktor cuaca, kontur tanah yang labil, serta kekhawatiran adanya gempa susulan juga berpengaruh. Terkendala masalah cuaca tidak menentu. Terkendala psikis adalah kemungkinan terjadi gempa susulan. Ketiga adalah tumpukan tanah, terutama yang di Rumah Makan Sinta ini terlalu tebal. Laporan 7-8 meter. Ini suatu tantangan sendiri. Dan tumpukan sebesar ini kita tidak bisa menurunkan alat berat. Kenapa? Itu di lereng, Mas. Lereng di sungai lah. Jadi alat berat harus diturunkan di sungai dulu, baru bisa. Ini salah satu kesulitan teknis. Saat ini, masih ada 24 orang yang belum ditemukan. Identitas mereka sendiri telah diketahui dan masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga desa Makarsari, Kecamatan Cianjur mengungsi di posko pengungsian dengan alas terpal dan karpet tipis. Bahkan untuk pengungsi lansia dan anak-anak terpaksa tidur di kandang hewan ternak. Berikut laporan reporter Yola Dwiyanti bersama juru kamera Rizky Yulianto dan Ade Supriyatna. Ya pemirsa, beginilah kondisi dan juga situasi terkini di salah satu posko pengungsian yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Dapat Anda lihat pemirsa bahwa ini hanya beralasan dan juga beratap terpal begitu, yang mana ini posko dibangun secara mandiri oleh warga di sekitar sini. Bahkan untuk alasnya sendiri pemirsa ini hanya beralaskan dilapisi karpet yang sangat tipis begitu. Dan untuk mengetahui kondisi dari para pengungsi, ini kami akan mencoba mewawancarai salah satu pengungsi di sini. Halo, selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Mbak dengan Mbak siapa nih, Mbak? Ai. Mbak Ai. Mbak Ai, ini melihat kondisi dari posko sendiri ini sangat minim begitu, Mbak. Untuk kondisi dari para pengungsi sendiri seperti apa, Mbak? Ya segini, Mbak, segini adanya gitu. Adanya kita pasang apa aja yang ada supaya bisa nutupin gitu, biar nggak terlalu dingin banget lah.
Mbak, ini kan pengungsi di sini dominasi lansia dan juga anak-anak nih Mbak. Untuk mereka tidurnya di mana Mbak? Ya di sini beralaskan kasur seadanya. Ya rame-rame lah di sini. Iya, Mbak, ini tenda bangun sendiri atau bantuan Mbak? bangun sendiri. Iya. Mbak Ai, ini untuk kondisi kesehatan sendiri bagi para pengungsi seperti apa Mbak? Alhamdulillah sih sejauh ini masih baik dan mudah-mudahan selamanya baik. Ya. Mbak, ini untuk stok makanan dan juga logistik atau baju seperti itu, seperti apa Mbak? Apakah mencukupi selama mengungsi atau seperti apa? Mencukupi enggak nih terutama untuk dia nih yang kecil. Soalnya kan rumahnya hancur jadi belum ada baju, terutama celananya dia nih. Nggak ada belum nggak ada bisa diselamatin soalnya rumahnya hancur. Baik, untuk keperluan susu dan juga makanan bayi begitu Mbak, gimana? Untuk saat ini masih ada ya. Tapi ya kita juga masih nungguin bantuan kan. Ya untuk saat ini masih ada lah. Gitu. Mbak, ini untuk harapan kedepannya seperti apa Mbak? Ya kedepannya mudah-mudahan ya gempanya udah nggak ada gempa susulan lagi biar kita bisa cepet-cepet balik ke rumah gitu ya. Terima kasih Mbak Ai atas waktunya. Ya, pemirsa, begitulah kondisi terkini di salah satu pengungsian yang berada di Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat. Dan mereka pun para pengungsi ini berharap nantinya akan datang begitu bantuan entah dari pemerintah, relawan ataupun kementerian terkait. Ini untuk memenuhi stok makanan maupun logistik dikarenakan memang stok makanan dan juga logistik di sini ini diperkirakan hanya bertahan sekitar 3 hari ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yola Duyanti, Rizky Yulianto, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah pengungsi lansia mengalami masalah kesehatan. Sementara itu, ratusan pengungsi usia anak-anak masih membutuhkan bantuan. Beginilah suasana pemeriksaan cek kesehatan di posko pengungsian di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, 60% para pengungsi, terutama lansia, mengalami peningkatan darah yang tidak normal, mulai dari darah tinggi hingga darah rendah yang disebabkan akibat faktor stres dan kurang istirahat. Sementara itu di salah satu pengungsian di Kampung Bojong, Desa Bunisari, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, sejak hari pertama gempa bumi terjadi sebanyak 60 kepala keluarga yang terdiri dari 300 jiwa yang mayoritas lansia dan anak-anak terpaksa menempati tenda darurat yang dibangun secara swadaya di tengah sawah. Para korban gempa ini mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal mereka sangat membutuhkan perlengkapan anak-anak serta obat-obatan. Lokasi yang jauh dari jalan utama membuat ratusan jiwa ini tidak terpantau oleh pemerintah. Takut keruntuhan tembok gitu. Karena banyak korban yang keruntuhan, yang celakanya cuma ketimbang itu keruntuhan tembok itu, tembok rumah, genteng kan. Emang nggak ada tempat lain lagi Pak? Ya nggak ada, cuma bikin di sini aja. Ini juga numpang. Terus Numpang. oh ini numpang juga Numpang Pak? punya orang ini. Ada berapa orang Pak di sini Pak? Sini 12 atau 13 sama anak-anak itu, 13 orang. Selain lansia, salah satu posko pengungsian di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, hampir dipenuhi oleh anak-anak. Posko pengungsian ini diisi oleh 735 jiwa, diantaranya merupakan balita, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Ratusan anak-anak dan balita berada di tenda darurat ini. Meskipun bantuan sudah banyak berdatangan, namun pengungsi masih mengeluhkan kurangnya perlengkapan balita dan anak-anak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 hari pasca gempa Cianjur masih ada pengungsi minim atau belum mendapatkan bantuan. Seperti warga di posko pengungsian di Kampung Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan warga harus bertahan di posko pengungsian yang dibuat hanya dari terpal dan berlalasan karpet tipis. ...162 rumah rata dengan tanah di Kampung Sarampat, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Untuk itu warga mengungsi di posko pengungsian yang berada di area terbuka dekat lokasi kejadian gempa.
Namun, minimnya bantuan membuat pengungsi harus memilih bertahan di posko pengungsian yang hanya beralas terpal dan karpet tipis. Bahkan saat ini banyak pengungsi yang terserang penyakit seperti diare dan gatal-gatal karena kondisi cuaca, hujan deras, dan kencangnya angin. Pengungsi di Kampung Buniaga, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, hingga Kamis kemarin mengaku belum tersentuh bantuan. Tidak hanya itu, para pengungsi mengaku sejak pertama kali mengungsi saat gempa bumi terjadi, hanya sekali mendapatkan bantuan ala kadarnya dari relawan. Tidak hanya itu, bantuan selimut, obat-obatan, dan kebutuhan anak pun belum dirasakan. Bantuan itu? Belum. Baru kemarin itu juga nggak langsung dari pihak pemerintahan ya, itu dari perorangan aja. Ini tenda juga semalam karena ada yang ngasih info, buru-buru dibawa ke sana diambil karena takut nggak kebagian. Karena ini kemarin mah ini cuman 3 doang, ininya terpalnya kedinginan. Kedinginan dari pas pertama tenda nggak ada, ini pada bolong, makanya pada sakit. Sementara itu, menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, penanganan pasca gempa Cianjur akan berat. Pendistribusian juga sulit karena lokasi pengungsian yang terpisah-pisah atau terbagi-bagi dan tidak berkumpul di satu titik. Karena sprawl tadi, lokasinya tuh gini, itu yang sulit. Di Pasaman itu lokasinya ngumpul, lurus gitu satu deret. Terus satunya Pasaman, satunya apa ya? Satunya apa ya? 2 lokasi. No, bukan. Hampir sama namanya. Pariaman. Ya, hampir Pariaman. Itu juga ngumpul gitu. Ini enggak di sini. Di sini sprawl. Ini yang tadi saya ngomong berat di sini. Tadi dari awal saya ngomong ini berat nanganinya. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar 2 miliar lebih untuk membantu para korban bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan logistik makanan yang mencapai 27.890 porsi per hari, Kementerian Sosial juga akan membangun dapur umum di Jakarta dan Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam tinjauannya ke lokasi gempa di Cianjur, Presiden Joko Widodo mengucap bela sungkawa sekaligus memberikan motivasi kepada Aska, anak berusia 5 tahun yang ditemukan selamat setelah terjebak di reruntuhan. Selama 3 hari, kondisi Aska saat ini sudah lebih membaik dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Presiden Joko Widodo menyambangi satu persatu pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Termasuk salah satunya Aska, anak berusia 5 tahun yang ditemukan selamat setelah terjebak di reruntuhan selama 3 hari pasca gempa yang melanda kawasan Cianjur. Jokowi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ibu dan nenek dari Aska dalam peristiwa gempa tersebut. Selain itu, Jokowi juga memberikan motivasi dan mendoakan Aska agar segera pulih. Pertama itu menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya dari ini mamahnya sama neneknya. Terus memberikan motivasi ke Aska gitu. Bentuk motivasinya harus semangat gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Sehingga tadi sempat naik dari bubur itu sama kita dinaikkan ke nasi tim, kemudian minumnya juga cukup baik. Secara keseluruhan rehidrasinya pun sudah selesai sehingga bisa diizinkan pulang oleh dokter tanggung jawabnya, tetapi dengan pesan-pesan seperti itu. Jadi masih tetap harus dalam pemantauan, terutama secara psikisnya. Kini Aska sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit karena kondisinya yang semakin membaik. Kendati demikian, Aska tetap diminta terus berkoordinasi dengan pihak medis untuk memantau kondisi kesehatannya. Seorang ibu pengidap kanker payudara dirawat dalam tenda pengungsian di Desa Ciherang, Cianjur, Jawa Barat. Sang anak yang berusia remaja terus merawat sang ibu yang membutuhkan bantuan obat untuk kanker dan pampers dewasa. Beginilah kondisi Mas Riah dalam tenda pengungsian di Kampung Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Di tengah musibah gempa, Mas Riah yang dalam kondisi sakit kanker payudara terbaring lemah ditemani sang anak.
sempat mendapat perawatan medis, namun reaksi dari obat-obatan yang dikonsumsi selama mengungsi dirasakan berbeda dengan obat-obatan yang biasa diminumnya. Selain itu, Masriah juga membutuhkan pampers khusus dewasa. Kekurangan pampers untuk pampers dewasa gitu. Terus apa lagi teh? Mungkin minyak juga. Untuk obat-obatan ada nggak untuk ibu obat-obatan? Ada, soalnya harus ke apotek. Para pengungsi di tenda juga mengalami gangguan kesehatan akibat trauma, kelelahan, dan cuaca. Yang sakit di sini kebanyakan di anak-anak, karena anak-anak lebih sakitnya lebih ke depresi ya, karena kejadian seperti ini dia akhirnya psikologisnya kena. Keduanya cuaca juga, anak-anak kebanyakan sakitnya adalah dari rasa. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, para pengungsi mengalami tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah, serta keluhan gangguan pernafasan. Wakil Ketua DPD RI Mahyudin beserta sejumlah anggota DPD RI melihat langsung para korban gempa Cianjur, Jawa Barat di posko pengungsian. Bantuan sebesar 100 juta rupiah juga diserahkan untuk membantu penanganan para pengungsi. Kondisi para korban gempa di posko lapangan Prawatasari Joglo, Cianjur, Jawa Barat dilihat langsung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah anggota DPD RI. Kunjungan ini untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan para pengungsi sudah terpenuhi dengan baik. Dalam kesempatan ini Mahyudin juga menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah hasil sumbangan sejumlah anggota DPD RI untuk penanganan pengungsi. Tentu saja kita sangat berduka cita, prihatin terhadap kondisi masyarakat kita di sana. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Dan semoga Allah memberi balasan nanti rezeki yang lebih baik lagi di masa akan. Mahyudin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo juga mengunjungi kantor DPD Partai Perindo Cianjur yang turut membuka posko bantuan korban. Di sini Mahyudin secara pribadi juga menyalurkan bantuan melalui DPD Partai Perindo untuk membantu penanganan para korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan untuk korban gempa Cianjur terus mengalir dan diharapkan bisa meringankan duka para korban. Salah satu bantuan datang dari IPDN ke Mendagri. Bantuan disebar di 3 titik, yakni kantor Desa Cibulakan, lokasi pengungsian Lapangan Garogol, dan SDN Kaung Gading. Bantuan logistik diantaranya beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, dan pakaian. Ada juga 1 mobil ambulans dan bantuan uang 50 juta rupiah untuk rehab desa, termasuk bantuan untuk 1 pegawai IPDN yang turut menjadi korban gempa sebesar 25 juta rupiah. Rektor IPDN Hadi Prabowo menambahkan ada juga 30 peraja dan 4 perawat akan berada di lokasi untuk membantu korban gempa. Tim iNews TV turun ke dasar jurang Cijedil, Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban. Informasi selengkapnya di iNews Pagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.